Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Baik, ikhwahi fiddin, kaifa halukum? Alhamdulillah khair Ustaz. Alhamdulillah khair ya. Insyaallah pagi ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita sebelumnya afwan ya di hari kemarin qadarullah ada kendala ya terutama di akun sehingga tidak bisa eh, berlangsungnya pembelajaran di hari kemarin ya. Insya Allah kita akan mulai kembali di hari ini ya. Ini semuanya sudah mengumpulkan sudah mengisi JIFOM UTS kemarin ya sudah ya. Sama prakteknya juga sudah insya Prakteknya juga Allah ya. sudah insya Allah ya. Alhamdulillah udah Ustaz. Baik, insya Allah pagi ini kita akan melanjutkan masih tetap di bab makharijul huruf ya. Kemungkinan dua pertemuan lagi hari ini dengan pekan selanjutnya untuk di makharijul huruf ini. Hmm. Oke, sebentar. Ya, oke. Baik, untuk pagi ini insya Allah kita akan mempelajari huruf yang keluar dari ujung lidah dan ujung gigi seri atas gitu ya. Ujung lidah dan ujung gigi seri atas ya. Kalau kata Imam Ibnul Jazari itu min torofaihima ya. Jadi dari kedua ujungnya ya antara ujung lidah dan ujung gigi seri atas. Nah, ada huruf apa saja? Nah, ada tiga huruf. Nah, ini ya. Nanti yang disebut dengan satu makhraj beda sifat. Yaitu ada huruf sa, huruf zal, dan huruf zo. Sa, zal, dan zo. Ya, itu ya. Yang keluar dari ujung gigi seri atas, ujung lidah menyentuh ujung gigi seri atas. Perhatikan ya. Nah, posisinya seperti ini. Hmm. Dan tambahannya adalah syafatain ya. Jadi min tarafaihima lalu lanjut wa min batonis syafah falfa ma'atrofis sanayal musyrifah. Gitu ya. Kemudian nanti huruf ba ya. Li syafataini wawun baun mimu ya. Wa ghunatun makhrajuhal khaysyumu. Nah, cuman yang kita pelajari itu sekarang 5 huruf saja. Ta, zal, zo, fa, dan huruf ba. Ya. Adapun huruf mim, wawu, terus huruf gunnah, ya, mim dan nun yang makhrajnya ke gunnah ya, itu di pekan depan insya Allah. Oke, baik. Ah,
Baik ya, makhrajul dha wa zal wa tha gitu ya. Tarful lisani ma'atrafi as-sanayal ulya. Nah, jadi berada di ujung lidah menyentuh ke ujung gigi seri atas. Gitu ya. Seperti itu. Nah, apa yang membedakan? Di sini kita perhatikan ya. Taib. Nah, yang membedakan antara huruf ini kan ketiga huruf ini makhrajnya sama, tapi dibuat gambar berbeda. Itu kembali kepada sifat nanti ya. Ada yang sifat tafkhim dan tarqiq. Adapun huruf zal dengan huruf sa, maka dia gambarnya satu. Ya, karena memang cara melafalkannya seperti sama gitu ya. Dia rileks. Adapun huruf dho, makanya dipisahkan gambarnya. Kenapa? Karena pangkal lidahnya dia naik ke atas. Pangkal lidahnya dia naik ke atas ya. Ha, mendekati eh apa namanya? Al-hanak, hanakul a'la, itu yang mendekati langit-langit. Nah, tapi tidak sampai menyentuh ya. Nah, seperti itu ya sehingga menghasilkan suara tebal ya. Jadi suara tebal itu hasil dari naiknya pangkal lidah ya, bukan karena monyong. Nah, banyak dari kita yang keliru ketika melafalkan huruf dho atau huruf shad ingin tebal itu dimonyongkan. So ya, padahal tidak ada kaitannya ya. Lo itu dengan mengangkat pangkal lidah seperti ini ya contohnya. Adapun zal dengan sa maka dia tipis. Za, sa, azzalu, wassa'u, sa, sa seperti itu ya. Nah, itu untuk huruf zo, zal dan sa. Ya, kita nanti praktek juga ya, insya Allah. Nah, jadi insya Allah tidak apa ya, tidak begitu sulit ya untuk melafalkan huruf ini. Tinggal kontrol dari sisi eh, apa hams dan rohwahnya, terutama untuk huruf sa gitu ya, yang memiliki sifat hams ya. Nah, nanti pembahasannya di sifat ini. Adapun huruf fa, nah ini ya, fal fa ma'atrofi sanayal musyrifah ya. Kalau kata Imam Ibnu Jazari itu huruf fa itu apa min batni syafah gitu ya, dari perut ya, min batni syafah dari perut bibir bawah ya, disentuhkan dengan ujung gigi seri atas gitu ya. Nah, jadi meskipun kalau kita membahas huruf yang huruf syafatan itu apa ya? Huruf syafatan itu apa? Huruf syafatan itu ada empat gitu kan. Fa, ba, mim, waw gitu kan. Ya. Nah, akan tetapi huruf fa dipisahkan sendiri ya. Nah, Imam Ibnu Jazari memisahkan khusus untuk huruf fa itu. Bahkan beliau jelaskan min batni syafah gitu ya. Misalnya dari perut bibir bawah ya menyentuh ke ujung gigi seri atas. Nah, jadi beda. Nah, nanti ketika khusus untuk syafatainya baru beliau jelaskan kembali ya. Li syafataini wawun baun mimu. Nah, yang memang murni dari kedua bibir itu baru ada waw ba dengan mim. Nah, gitu ya. Baik. Nah, seperti ini posisinya ya, perhatikan. Jangan sampai kita eh, apa namanya menganggap oh karena huruf fa ini huruf syafatain sehingga bibir dengan bibir sajalah pak pak jadinya huruf p ya pak. Jadinya tidak fasih nantinya. Nah, ini fa fa ya af waja fa fi fu. Hmm, gitu ya. Jadi posisinya seperti ini. Nah, bentar. Dengan huruf apa ya? Sebentar.
Fa dengan huruf ba ya. Ya. Nah, itu ya untuk huruf fa insya Allah. Mafhum ya mudah. Tidak banyak energi yang kita keluarkan ya. Bahkan kan huruf fa ini huruf yang izlak ya. Huruf izlak itu apa? Huruf yang ringan untuk diucapkan ya. Ya, Nah, ya. Wafarro min lubil hurufil muzlaqo gitu ya. Kata Imam Ibnul Jazari dalam bab sifat itu. Silahkan dilihat. Wafarro min lubi hurufil muzlaqo dan huruf fa, ba, mim, lam ya. Farro min lub itu aja ya. Itu adalah huruf yang izlak, huruf yang ringan ya. Fa ya, seperti itu. Adapun selanjutnya huruf ba ya karena di sini di, di silabusnya ba ya. Ini huruf ba ini udahlah huruf termudah ya insya Allah. Huruf termudah. Kita tinggal menempelkan saja kedua bibir lalu lalu keluarkan dan jangan berlebihan, jangan sampai keluar udara ya. Biasa saja tempelkan, keluarkan ba ba. Nah, biasanya kalau dialek teman-teman ya, mohon maaf teman-teman dari daerah Jawa itu biasa dikasih hams ya, dikasih udara dia. Ba, ba. Nah, itu ya. Yang perlu dilatih. Ya, karena memang banyak ada beberapa eh, apa jamaah-jamaah kami juga ya yang mengikuti kajian ketika teman-teman dari daerah Jawa itu dia ngasih hams di huruf ba ya. Ba, ba. Nah, itu ya setiap daerah kan punya dialek masing-masing ya. Makanya kita satukan pakai dialeknya Arab. Nah, itulah belajar Al-Quran itu kita Masya Allah ya, hikmahnya banyak ya. Tadi salah satunya mempersatukan dialek gitu ya. Jadi daerah manapun, suku manapun harus sama suaranya ya, harus sama bunyinya seperti. Ya, jadi hati-hati jangan memberi udara ba, tapi ba, 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 ringan saja ya, ringan ya. Ba, abe, ba, seperti itu. Taib ya. Nah, itu untuk kelima huruf itu ya, kelima huruf. Mulai dari tadi ya, zo, zal, ta, terus fa dengan ba. Ya, taib ya. Sebelum praktek ada yang mau ditanyakan? Fadal. Waalaikumsalam. Ustaz, Ya, kalau sepengetahuan antum, si Usman Al-Khamis, kalau dalam masalah tajwid gimana, Ustaz? Kalau siapa? dalam si Usman Al-Khamis, Ustaz. Oh, Insya Allah. Kalau dalam ilmu yang syar'i semuanya insya Allah, masya Allah beliau ya, ilmunya luas dan hampir semua kayak Seusemin lah sekarang Hmm, mungkin semuanya ada pembahasannya beliau termasuk kalau nggak salah Tufatul Afal beliau bahas ini apa Jazari ya karena lupa hmm. kalau menurut antum Ah, gimana? Allahu alam ya. Allahu alam. Ya, pasti beliau belajar lah. Biasanya sebelum mempelajari ke ranah yang lebih mendalam ya pasti ilmu tajwid dipelajari hanya kita tidak tahu sedalam apa beliau mempelajari ilmu tajwid itu saja ya. Wallahu alam. Tahun kemarin kan sempat ke Indonesia ya beliau. Ya tidak sama sekali Hmm. Kenapa antum bertanya seperti itu? karena kemarin anda nyari-nyari ini Mas Syekh anda ketemunya beliau Nyari di mana? salah satunya di YouTube Zat. Anda Oh, cari-cari sebelum ujian kemarin sempetin lihat-lihat sebentar hmm. materi yang beliau sampaikan. Ya nggak apa-apa, Insya Allah. Kalau memang apa namanya, sebetulnya pelajaran tajwid itu pelajaran yang ringan ya, Insya Allah gitu. Kecuali kalau sudah merambat ke ilmu kiroah, baru memang harus berbicara dengan ahlinya, gitu ya. Harus berbicara dengan ahlinya.
karena gini, pembahasannya agak panjang ya. Kemarin ada guru kami di Boyolali ya, Ustadz Rendra. Ya, Alhamdulillah sunnah beliau ya. Eh, Lalu Ustadz Firanda itu kan ada tafsir juz 30 ya. Antum jualan juga mungkin ya. Iya, iya, iya. Eh, di tafsir juz 30 itu di surah An-Naba, Al-Ustadz Firanda Hafizahullah itu menyampaikan bahwasanya alam naj'alil ardo mihada di kiroah lain, eh, di kiroah lain ada yang membaca dengan kata mahda. Nah, akhirnya Ustadz Rendra ya itu mengkoreksi kiroah mana yang membaca mahda, tidak ada. Ya. Akhirnya diskusi bertemu dengan Ustadz Firanda ya, Masya Allah. Hmm. Mendiskusikan ternyata mahda itu bukan kiroah tapi penafsiran eh, di kitab tafsir gitu ya. Maksudnya Al-Ustadz Firanda saja qadarullah ya, masih dalam ilmu qiraah qadarullah ya, mungkin khilaf beliau ya, masih ada kekeliruan gitu ya. Jadi tidak kalau misalnya berbicara qiraah itu memang harus kepada yang betul-betul mempelajari ya. Kalau berbicara tafsir, Masya Allah ya, udah jauh lebih mumpuni beliau itu ya. Seperti itu. Ya ibarat namanya manusia ya, ada kekurangan gitu. Tidak bisa kita mengkultuskan. Ya adapun seperti itu ketika berbicara ilmu kiroah itu ya kita harus serahkan kepada ahlinya. Tapi kalau misalnya masih ranah ilmu tajwid, karena kan beda ya. Ilmu tajwid itu hanya tata cara baca saja. Itu sebetulnya lebih ringan ya. Kalau yang dibahas ilmu tajwid ya insya Allah. Ya Allah alam ya, siapa tahu Syekh Utsman Al-Khamisi itu ahli di kiroah juga ya. Cuman anak kurang kurang paham juga. Orang Taib. bisa kelarang. Ya, jazakallah khair. Ya latihan ya insya Allah. Eh, Sebentar. Taib. Ya kita mulai ya. Dari huruf sa terlebih dahulu ya. Huruf sa terlebih dahulu. Ya kita sedikit-sedikit saja latihannya. Yang penting ada. Ya, Fadal. Awalan siapa? Seperti biasa ke bawah ya. Nah, satu orang satu baris ke bawah saja. Mana tuh? Ya, Fadal. Us, is, as, su, si, sa, sun, sin, san, usu, isi, asa, Ya, yang ini nih. ah, yuskhina, miskola. Jangan terlalu jangan jangan sampai terlalu apa sih berlebih seperti mendesis ya, ini tidak punya sifat desis huruf sign. Youth, youth ya, youth. Ya, miss, miss, jangan miss tapi miss. Ya, itu ya lidahnya menempel ke ujung gigi. Yuskhina, miskola,
Mit, Misqala. hmm. Misqala. Watas. Coba tempelkan giginya ke lidah. Coba pas ketika masuk huruf sa itu. Watas, Watas. bukan watas, sin itu. Watas. Watas. Mana coba lidah antum? Mana? Watas. Nah, coba Watas. keluarkan lidahnya sedikit. Watas. Hmm. Watas. Oh, keluarin. Iya, dikit-dikit. Watas. Enggak. Bita. Mana enggak keluar? Keluar coba dikit. Watas. Watas. Nah, gitu. Baik. Watas. Bita. Nah, gitu. Atuhad. Atuhad. Disunahum. Hmm. Kasiron. Run. Kasirun. Al-khabisat. Hmm. Ya, lanjut deh. Khabisun. Khabisun. Hmm. Farsin. Hmm. Birtan. Hmm. Ya busu. Hmm. Astiqalu. La. Perhatian tuh. Astiqala. Hmm. As-sabiti. Ya, barakallahu fiik ya. Nah, itu ya. Posisi lidahnya seperti itu. Kalau posisi lidah di dalam nanti banjir dia. Watas. Nah, makanya keluarkan itu untuk menahan ya, agar dia tidak menjadi desis. Watas. Ya, memang mahrojnya di sana. Tapi yang kedua siapa? Zaki. Fadol. Ustaz, Bismillah. Al-wusqa. Wus, wus, coba. Al-wusqa. Itu masih banjir tuh. Lidahnya keluarkan sedikit. Al wus, ko, wus, ko, wus. Seperti ada yang menahan ya. Al-wusqa. Coba sekali lagi. Al-wusqa. Nah, lanjut. Uristumuha. Jadi dia dia mengalir tapi tidak maksimal ya. Karena kenapa lidah sama giginya nutup. Hmm. Uris. Tapi ngalir. Uris. Jangan uris. Uris. Coba. Uristumuha. Hmm. Ba'asna. Hmm. Nama ba'usun. Hmm. Ta'sin. Hmm. Fa'asabahum. Hmm. Ba'asun. Hmm. Bisalisin. Hmm. Afasa. Hmm. Afsulus. Hmm. Al-Muddassir. Hmm. Wakisaiha. Hmm. Baik ya. Barakallahu fiik. Ahsanta. Wafiqakumullah. Baik ya. Selanjutnya. Fadol. Halo Ustaz. Ya, fadol. Ustaz. Ya, gantian aja. Musqalun Hmm. lam yatmithunna Hmm. asmara yarithuna Hmm. lil khabithina Hmm. misaqihi. Jangan qihi ya. Nah, itu nanti. Itu pembahasan khusyum ya. Jangan masuk hidung. Nam- Salisun
bihaditsin Hmm. inasan Hmm. yu'athiru ujtusat. Ya, taib, taib ya. Barakallahu fiik. Ya, seperti itu ya, insyaallah kurang lebih. Taib, lanjut. Ya, lanjut siapa lagi? Ustaz, Ya, fadhol. Nah, yang mana kembali Ustaz? ke sini aja nih, sini. Yuskhina Hmm. misqala Hmm. wa tathbitan. Nah, saya tuh jangan jangan tasabuh kayak huruf tak watat, watat, watas. Nah, bedanya dia ngalir ya. Watas. Wa tathbitan Hmm. atuhaddithunahum katsirun Hmm. al-khabithatu khabithun farsin dirsan yabutsu as-siqala. Apa Ustaz? Lanjut. Ustaz? Ya. As-sabiti. Gimana sih? Oh, udah ya, itu ya. Baik, barakallahu fiik ya. Ya, ada lagi? Udah semuanya? Nah, belum Ustaz. Siapa yang belum? Saiful Ustaz. Oh ya, fadhol. Lanjut. Al-Wusqa uristumuha Hmm. ba'asna Hmm. lama ba'usuna taksim Hmm. fa'asabahum ba'sun bisalisin Hmm. asasa as-sulusu al-mudah al-mudassir Hmm. wa qissaiha. Ya, baik. Ya, barakallahu fiik. Itu untuk huruf sa ya. Huruf eh, sa. Jadi ingat ya, jangan desis dia, bukan huruf sin. Biasanya kebanyakan orang ya, apalagi yang nggak mau ribet, pukul rata itu ya. Sin, shin, sa, rata aja lah. Nah, nggak bisa. Taib. Sekarang huruf zal ya. Fadol. Balik lagi. Nah, langsung dari sini aja ya. Ya, fadol. Antum. Ustaz, balik lagi. Ya, ya. Uzron Hmm. wa iz qala Hmm. yadhhabu khuzu Hmm. walladzina azabun Hmm. akhidhu akhidhun ha- Ya. hanizin Zin, zin sama ya. Ini juga lidahnya keluar kak. Sedikit. hanizin Nah. idzan Hmm. az-zubabu Hmm. az-zillatu wa kazzabu. Ya. Taib. Ahsanta. Nah itu ya. Jadi jangan sampai hanya menyamarkan saja. Za, za. Justru yang tepat itu kita menempatkan makhrajnya. Za. Mau kita tekan pun ya suaranya seperti itu. Za, za. Taib. Ya, dan ini lebih hati-hati biasanya banyak yang tasyabuh ke
huruf zai ya. Uzron. Nah, itu ya. Kalau tadi kan huruf sa ke huruf sin gitu ya. Nah, kalau ini lebih ke huruf zai. Ya. Nah, jadi untuk menghindari desisnya itu ya tadi ya, tempatkan mahrajnya insya Allah aman. Ya, fadal. Selanjutnya. Bismillah. Nuzron. Nuzro. Hmm. Biiznillahi. Akhadna. Hmm. Yazuquna. Zi salasi. Azanihim. Afzazun. Hmm. Yawma izin. Hmm. Laziza. Hmm. Al-Azuli. Al-Mukazzibina. Mana? Coba baca. Lil. Lil Mukazzibina. Hmm. Yazakkaru. Oke ya. Baik. Barakallahu fiik. Afika Ya, barakallah. selanjutnya, fadal. Nah, yuzkara Hmm. iznadahu wazkuru tanfuzuna Hmm. zi quwwatin Hmm. zalikum lazizun nabzin akhizan Hmm. at-talazzuz Hmm. az-zikra kizzaban. Oke. Baik, ya. Insyaallah. Hasan. Ya, selanjutnya. Mana Ustaz? Uzran wa idh qala Hmm. yadhhabu khudhu walladzina azabun akhidhun hamidhin idzan adzubabu Hmm. adzilatu Azil. adzillatu Hmm. wa kazzabu Wa kadzabu coba. wa kazzabu Hmm. Baik, ya. Jadi jangan kaz kaz kazza kazza. Baik, selanjutnya. Ustaz. Nuzura Nuzra. bi'izni. Salah ya. Nuzra biiznillah. Hmm. Akhulna Hmm. yadhuqun zi salas adhanihim afdal Hmm. yawma id laziza Hmm. azul lil mukazzibin Hmm. yadzakkar. Ya, oke. Baik, ya. Barakallah. Baik. Nah, itu ya untuk huruf zal yang perlu hati-hati jangan sampai tasyabuh ke huruf zai. Ya. Selanjutnya, nah ini huruf tafkhim ya. Nah, ini harus diperhatikan kadar ketebalannya karena ini huruf itbaq ya. Nah, harful isti'la'i fakhim wa khsuso tebaqo aqwa nahwa qala wal aso gitu ya. Jadi huruf isti'la itu tebal gitu ya.
itbaq kok aqwa ya, dan huruf itbaq itu lebih baik ya. Jadi itbaq itu lebih kuat ya. Contohnya langsung diberi contoh kata qola itu dalam isti'la dan aso so itu dalam itbaq. Nah, ini huruf zo ini tergolong masuk ke dalam huruf itbaq ya. Ada 4 itbaq itu huruf sod, dod, o dan zo. Maka ketika melafalkan huruf zo, jaga ketebalannya ya. Dijaga ketebalannya dalam segala keadaan ya. Mau dia harokat kasroh, domah, fathah, dia tebal. Baik, Fadal, mulai lagi. Yaz yuzlamuna Nah, bukan yuzlamu, yuzlamuna, tebal ya. yuzlamuna. Hmm. Posisi lidahnya sama kan, Zat? Sama, yang membedakan pangkal lidahnya ke naik ke atas ya. Tadi di gambar Oh, sudah bisa. dijelaskan ya. Izharun Hmm. azlama. Tebal, tebal. Oh no. Azlama lahafizuna Hmm. azimun Hmm. izaman ghaizun Ghaizun, jangan panjang. Lin itu pendek. ghaizun Hmm. hazin Hmm. hazzon Hmm. az-zulumati Hmm. hazzin az-zalimina. Ya, oke. Nah, barakallahu fiik. Nah, itu ya. Jadi jaga ketebalannya dengan mengangkat pangkal lidah, gitu ya. Azim, azim. Padahal kasroh gitu ya. Tapi dia terasa tapi jangan baca azim. Tapi azim, azim. Gitu ya. Ya lanjut. Nah, Bismillah. Muzlimuna mizharun wa yahfazna Hmm. ustuhfizu Hmm. kawim. Alfonso tadi Ana benar nggak tadi yang kawimnya Iya. itu? Nah, udah bagus. Zahirina Hmm. hafizun Hmm. ghaizin ghalidha Hmm. az-zulal Hmm. az-zillu Hmm. az-zanna. Ya. Baik, barakallahu fiik ya. Nah, Baik, itu bagus barakallah. ya. Intinya ketika nggak dikoreksi ya berarti udah bagus ya. Ingat ya, apa yang namanya periwayatan bacaan itu takriban sifatnya ya. Jadi tidak ada yang tahqiq, tidak ada yang pasti. Misalkan huruf zo, zo, zi, zu. Nah, itu pasti benar misalkan ya. Kalau yang lain baca nggak seperti itu salah, nggak seperti itu ya. Bisa jadi ke guru yang lain ya masyayikh yang lain itu kadar tebalnya ditambah bisa jadi dikurangi ya seperti itu jadi memang kira-kira yang penting tebal ya. Nah, hanya kalau mengikuti teori gitu ya, bahwa huruf itbaq itu lebih kuat ketebalannya seperti itu ya. Tapi lanjut.
Ustaz. Yuzhira, Hmm. qil, Yul. qil, Hmm. lam yazharu, Hmm. fa'izuhunna, Hmm. hafizina, hafizatun, Hmm. hazzun, hafizin, hafizan, al-zufru, al-zilalu, Hmm. al-zama'u. Hmm. Baik, barakallahu fiik. Ya, dah insyaallah ya. Ya, lanjut. Nah, Ustaz. Yuzlamuna izharun awlama lahafizuna azimun idhaman ghaidun hawwin hawwan al-zulumati hawwin al-zalimina. Baik, santai ya, insyaallah. Baik, lanjut. Muslimun, milhar, wayahfazu, Hmm. wayahfazna, ustuhfizu, Zu lebih tebal. Fizu. ustuhfizu, Hmm. kalim, zahirin, hafil, Hmm. ghail, Hmm. ghalidha, Hmm. al-zulal, Hmm. al-zil, al-zon. Oke ya, insyaallah. Barakallahu fiik ya. Itu pertama. Baik, nah itu ya. Itu huruf yang dari sisi makhrajnya sama gitu ya. Antara huruf apa tadi? Ta, zal dengan zo. Nah, itu ya. Nah, nanti juga ketika membahas apa namanya mutajanisain ya ini masuk gitu ya. Nah, idgham mutajanisain seperti tak bertemu apa zal bertemu ta gitu ya atau bertemu zo. Seperti kata wa iz zalamu itu kan nanti dileburkan wa iz zalamu, zalnya seolah-olah menghilang melebur ke huruf zo. Kenapa? Ya karena dia satu mahroj ya. Nah, terus yang keduanya kenapa harus melebur ke huruf zo ya karena huruf zo lebih kuat. Ya, berbeda berbeda ceritanya ketika huruf yang tebalnya itu di awal. Nah, contohnya di kata basalta ya, dia tidak bisa menghilangkan sepenuhnya huruf po misalkan ya, tapi dia menampakkan dulu sifat itbaknya. Nah, setelah itu baru masuk ta basalta ya tanpa mengamalkan sifat qalqalahnya. Nah, itu nanti apa namanya? Insyaallah kita bahas ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Ya, silakan. Lumayan ya, bisa waktu. Mana, Ustaz? Ya, Berarti ilmu qiraah dengan tafsir itu beda ya, Ustaz? Depannya, Ustaz. ya. Kemudian Baik. ada dulu pernah anak waktu awal-awal dulu guru salah satu guru kita sih dia baca pakai qiraah wadduhe kayak gitu, Ustaz. Terus Ya, dia intinya dia gimana? salah, Ustaz. Hmm. Intinya Itu gini sih.
berkaitan dengan ilmu qiraah dan ilmu tafsir ya berdampingan gitu ya. Jadi intinya gini, kenapa qiraah beragam? Yaitu nanti berkaitan dengan tafsir gitu ya, berkaitan dengan tafsir. Makanya ada yang menafsirkan ada yang menafsirkan satu ayat ini dengan tafsiran yang lain, berarti itu beda qiraahnya. Seperti itu gitu ya. Nah, jadi intinya berdampingan. Kalau misalkan berbicara cabangnya beda ya jelas berbeda ya. Nah, kalau kita lihat ulumul Quran itu kan cabangnya banyak ya. Ada ilmu tajwid pertama gitu ya. Terus nanti ilmu kiroah, ilmu tafsir, terus ilmu apa namanya asbabun nuzul itu kan berbeda semuanya ya. Kalau berbicara cabang ilmu, tapi semuanya kan bergandengan ya. Semuanya itu menyatu gitu ya. Ketika kita ingin mentafsirkan satu ayat, ya pasti kan kita pelajari dulu dong ilmu-ilmu alat untuk mentafsirkan itu apa saja ya. Dan salah satunya nanti kiroah akan masuk di situ ya. Allahu alam. Ya adapun cara baca tadi wadduha itu beda 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 kiroah ya. Ya, karena memang eh, apa namanya kabilahnya beda gitu ya. Kalau di Arab itu kan banyak kabilah ya kayak kita aja. Kita eh, kemana kemane ya kan artinya kan sama ya. Iya. Nah, bedanya yang kemana dia Indonesia asli atau misalkan kita orang mana gitu ya. Yang kemane berarti dia Betawi gitu kan. Nah, itu ya. Nah, berarti diperbolehkan tapi khusus orang Arab dulu gitu ya. Nah, kalau Indonesia nggak bisa. Kita orang mana orang Bengkulu misalkan ya. Antum mau baca Quran dengan dialek Bengkulu nggak bisa ya. Nah, itu untuk sudah khususon untuk orang Arab ya. Nah, misalkan Arab kabilah mana bacanya dialeknya lebih ke itu diperbolehkan ya seperti itu. Tapi itu dulu ya. Kalau sekarang ada orang Arab baru misalkan dengan kabilah baru dialek yang baru nggak bisa ya karena sudah paten itu ada di zaman dulu ya ketika wahyu masih turun. Wallahu alam. Taib. Kalau kita baca wadduhanya jadi wadduha itu harus punya itunya dulu, ilmunya dulu apa Oh, bisa kita jelas. baca sendiri? Nggak bisa lah. Harus punya Nggak ilmunya bisa dulu. itu. Antum harus setoran dulu riwayat waras ya. Riwayat waras. Hmm. Nah, riwayat waras itu karena mad badalnya juga apa? 6 harokat gitu ya. Wadduha walaili idza saje. Terus dikata apa? Eh walala itu juga bukan bacanya kita bukan walal akhirah tapi dinakalkan walal akhirati khairul laka minalule nah itu ya. Nah, nggak bisa kita pengen gaya-gayaan tampil ya pelajari dulu baru boleh seperti itu ya. Nah, jadi intinya sabar saja lah sabar insya Allah istiqomah ya banyak nanti eh, hal-hal yang perlu kita pelajari ya ketika apalagi sudah lintas kiroah seperti itu ya. Taib. Cukup ya? Ada yang mau bertanya lagi? Izin Ustaz. Afwan Ustaz, Ya, eh, Fadal. Ya, Fadal, Fadal. Gimana? Oh, tadi kan Ustaz sempat bilang lin itu pendek. Ya. Tapi kalau mau wakaf di lafaz yang lin gitu gimana Ustaz? Nah, taib ya. Kalau wakaf di lafadz lin itu jadi madlin namanya. Kalau sudah mad berarti kan mad itu artinya apa? Menambah ya, menambah suara. Berarti menjadi panjang gitu ya. Panjangnya sama kadarnya dengan mad arid lisukun bisa 2, 4, 6 gitu ya. Nah, itu untuk lin itu. Tapi ketika dia di tengah-tengah jangan dibaca panjang gitu ya. Misalkan khaufin jangan khaufin tapi khaufin itu ya. Ya, ngayun lah ya bahasa ininya. Tapi ketika misalkan kita berhenti ya maka itu ya menjadi mad dia jadi sudah beda penamaannya. Berbeda dengan mad tobi'i ya dari tengah sudah jadi udah punya nama mad dia ya. Mad tobi'i, mad asli gitu ya. Ketika berhenti baru mad arid disukun. Tapi kalau lin di tengahnya nggak ada namaan mad lin, tapi lin aja gitu ya. Tapi ketika berhenti baru dia namanya menjadi mad lin. Seperti itu ya. Syukran Ustaz. Afwan. Ya, betul. Afwan Ustaz, Ana
Pertama, Afwan Ustadz, ini tentang Ana Ustadz. Roin Ana ini udah bener belum Ustadz? Misalnya, maksudnya, ri, ru, au. Hmm, sudah lumayan. Kenapa? Ya intinya Ana gini. cuma, ya, Jadi koin itu yang penting kita hindari hames ya. Terus hindari serak-serak nggak ada ya. Goin itu bersih. Kadang ada yang baca ri. Nah itu keliru ya. Tapi bersih dia. Ri, ru, el. Ri. Nah ketika kasroh dia berkurang kadar tebalnya. Berbeda dengan yang itbak tadi ya. Itu namanya tafkhim nisbi. Jangan gui, gui ya bukan tapi ri, ru, l gitu ya. Nah seperti itu. Insya Allah. Oh, sudah apa, lewat belum huruf koin? Sudah ya. Dulu nggak latihan gitu. Udah ya udah latihan dulu kita ya huruf koin ya. sebenarnya Ana mau nanya itu karena sempat juga nemuin sendiri kalau misalnya roin itu misalnya kayak gini Ustadz. Coba. A, A, O. Itu Nah, bener nggak Ustadz? gimana gimana? A Misalnya kayak gini. A, A, O. ya. Maksudnya maksudnya gini Ustadz. Roin itu Hamzah, tapi di tenggorokan bagian atas istilahnya eh, adrenal halq. Nah, iya betul. Secara teori itu betul ya. Secara teori itu betul. Misalkan a a o gitu ya. Betul karena dia di tenggorokan. Maksudnya tidak ketika huruf yang berada di eh, daerah tenggorokan yang memang tidak tidak melibatkan lidah lah ya. Itu memang tidak ada sesuatu yang apa ya berperan bergerak di situ gitu ya. Misalkan A ayat kita tinggal natural saja. A ayat paling kaitannya dengan pita suara gitu ya. H nah, nanti dirasakan oleh kita titik mana tempat yang memang paling kuat untuk mengeluarkan itu huruf. Goin betul di adnal halki ya. Tenggorokan paling dekat yang paling dekat dengan mulut gitu ya. Ro. Nah, secara teori betul gitu ya. Tapi secara praktik juga memang itu kembali lagi ke guru masing-masing gitu ya. Kadang ada guru yang memang tidak peduli akan teori ya. Maksudnya nggak usah banyak teori praktek aja karena dia lebih 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 misalkan lebih banyak talakinya ya dibanding mempelajari diroyahnya misal. Coba baca kurang, kurang. Dia nggak ngasih teorinya kurang-kurang. Oh, nah itu udah pas. Nah, ada yang seperti itu, gitu ya. Ada juga yang menjabarkan dengan teori seperti tadi. Ya, ini di Adnal Halki ya, ini masih lurusan dari huruf hamzah naik sedikit ain, naik lagi baru wain. Ada yang seperti itu ya. Nah, intinya selama memang suaranya sesuai dengan riwayat, sah-sah saja. Itu ya. Barakallahu fiik. Ustaz, nanya lagi Ustaz, Syukron, baru ingat Ustadz. Ya. huruf ghain ini Ustaz. Ada Ya. imam yang membacanya pakai waw Ustaz. Apakah itu ada riwayatnya atau memang dia Gimana? itu kesusahan? Kayak gini Gimana? Ustaz. Wairil. Tapi Gimana? agak sama wawnya Ustaz. Wairil. Wairil kan dibacanya sama waw. Hmm, Wairil ya. cuman sama Ustaz. Itu apa ada riwayat? Ya apa dia itu kesusahan nyebutin huruf ghain itu Ustaz? Nah, kemungkinan kesusahan ya. Karena makhorijul huruf ini makhorijul huruf Imam Ibnul Jazari ya menyampaikan makhorijul huruf sab'ata asyar ini untuk seluruh riwayat ya. Jadi bukan untuk ini untuk riwayat Hafiz nih ini yang 17 nanti riwayat lain 16 enggak ini semuanya udah sepakat ya untuk seluruh qiraah. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada yang seperti itu ya kemungkinan husnuzon mungkin kesulitan atau sudah kebiasaan gitu ya. Tapi selama Hmm. tidak merubah huruf insya Allah ya. Cuman mungkin ya kalau bicara keliru gitu ya. Biasanya kan yang Hmm. pakai wawu nggak cuman goin lafaz Allah aja kan Allah ada ya. Iya, Banyak ada. ya. Ya, taib. Ya itu paling ya cukup insya Allah untuk pembelajaran Hmm. kita pagi hari ini. Mohon dimurojaah kembali. Silahkan ya. Sisa 2 huruf lagi kita nanti masuk ke sifatul huruf ya.
طيب بارك الله فيكم جميعا. نختتم بهذا القدر بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.